Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Muhajir dengan NIM B1B1222092 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dengan dosen pengampu Pak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Pemerintahan suatu negara memerlukan pedoman dan dalam mengelola keuangannya dalam rangka mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Diperlukan peraturan mengenai penerimaan dan pengeluaran uang negara. Oleh karena itu, setiap awal periode disusun APBN yang digunakan sebagai pedoman dalam mengatur keuangan negara. Nah, untuk struktur penyusunan APBN di sini ada 5, yaitu ada pendapatan negara dan hibah, ada belanja negara, ada keseimbangan primer, ada surplus atau defisit anggaran, selanjutnya ada juga pembiayaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan dan hibah. Pendapatan negara adalah sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak retribusi hasil usaha, BUMN atau BUMD, dan lain-lainnya. Pendapatan negara digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Selain pendapatan negara, terdapat juga sumber penerimaan negara yang disebut hibah. Hibah adalah penerimaan negara dalam bentuk devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan lembaga asing, badan lembaga internasional, pemerintah lain, badan lembaga dan dalam negeri, atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali. Nah, penghasilan yang dimaksud dan berupa keuntungan usaha gaji adalah yang pertama ada pajak dalam negeri. Pajak dalam negeri ini meliputi pajak penghasilan. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai, ada pajak bumi dan bangunan, ada cukai. Nah, selanjutnya ada pajak perdagangan internasional. Pajak perdagangan internasional menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Pajak perdagangan internasional merupakan segala bentuk penerimaan negara yang berasal dari pendapatan biaya masuk atau impor dan biaya keluar atau ekspor. Biaya masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Selanjutnya ada biaya keluar. Biaya keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Selanjutnya ada penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak ini seperti penerimaan sumber daya alam. Apa aja penerimaan sumber daya alam seperti migas contohnya. Selanjutnya ada pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ada pendapatan BLU. Nah, pendapatan BLU yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, dan hibah tidak terikat yang diperoleh oleh masyarakat
uh, atau badan yang merupakan pendapatan operasional BLU. Selanjutnya ada hibah. Hibah merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta pemerintah luar negeri termasuk lembaga internasional. Penerimaan hibah ini tidak perlu dikembalikan. Hibah meliputi pemberian untuk proyek khusus dan untuk mendukung anggaran secara umum. Hibah dalam pembentukan peralatan, barang, dan bantuan teknis biasanya tidak dimasukkan dalam anggaran tetapi dicatat dalam item memorandum. Struktur yang selanjutnya adalah belanja negara. Belanja negara adalah pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Belanja negara dapat mencakup beberapa jenis seperti belanja penyediaan infrastruktur, belanja subsidi, belanja di bidang pendidikan, dan lain-lain. Salah satu titik strategi penyelenggaraan pemerintah adalah belanja negara. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Pemerintah sebagai organisasi Nirbala memang tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan. Namun, bukan berarti mereka dapat mengeluarkan uang belanja dengan seenaknya. Nah, di sini ada beberapa jenis belanja ya, seperti belanja negara, seperti belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat itu apa aja? Seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran kewajiban utang, subsidi. Nah, selanjutnya ada juga yang kedua belanja negara yang termasuk belanja negara yaitu adalah belanja transfer ke daerah dan dana desa. Transfer ke daerah seperti dana pertimbangan, dana transfer umum, dana transfer khusus. Selanjutnya ada dana insentif daerah. Dana insentif daerah atau DID merupakan bagian dari dana transfer ke daerah dan dana desa TKDD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD dan diberikan kepada daerah yang telah mencapai kriteria tertentu. Nah, kita bisa lihat di layar. Di sini terdapat gambaran bagaimana struktur penyusunan APBN, mulai dari pendapatan dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, ada pembiayaan. Nah, ada juga surplus dan defisit di sini. Di sini sudah terlihat jelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keseimbangan primer. Keseimbangan primer adalah selisih antara pendapatan negara dan belanja negara sebelum memperhitungkan pembiayaan bunga utang. Bila dampaknya negatif, hal ini dapat berarti belanja pemerintah masih lebih besar daripada penerimaannya. Begitu juga sebaliknya, jika positif, keseimbangan primer merupakan indikator penting dalam menilai kinerja fiskal suatu negara. Selanjutnya, ada surplus atau defisit anggaran. Merupakan selisih antara pendapatan negara dan belanja negara setelah perhitungan pembayaran bunga utang. Jika pendapatan negara lebih besar dari belanja negara, maka terjadi surplus anggaran. Sebaliknya, jika belanja negara lebih besar daripada pendapatan, maka akan terjadi defisit anggaran. Nah, yang terakhir, yang termasuk dari struktur penyusunan APBN adalah pembiayaan.
Nah, pembiayaan di sini ada beberapa. Pembiayaan adalah setiap yang dibayarkan kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Contohnya seperti pembiayaan utang. Pembiayaan utang adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya ada surat berharga negara, seperti surat berharga negara. Selanjutnya ada pinjaman. Pinjaman dapat dibagi menjadi beberapa ya. Dua, pinjaman dalam negeri dan juga pinjaman luar negeri. Selanjutnya ada pembiayaan investasi, ada pemberian pinjaman. Baik, selanjutnya kita akan memasuki siklus penyusunan APBN. Siklus penyusunan APBN di sini terdiri dari perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya ada penyusunan APBN, ada pembahasan APBN, ada penetapan APBN, ada pelaksanaan APBN, ada pelaporan dan pencatatan APBN, dan pemeriksaan pertanggungjawaban. Perencanaan dan penganggaran merupakan tahap penyiapan konsep pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah disiapkan oleh pemerintah, BPS, dan Bank Indonesia. Setelah kita melewati tahapan ini, selanjutnya memasuki tahapan pembahasan APBN periode Agustus-Oktober. Kegiatan pembahasan antara kementerian lembaga selaku Chief of Operation Officer dalam Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dan Menteri Perencanaan dihasilkan rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan. Selanjutnya ada penetapan APBN periode akhir Oktober. Setelah mempelajari nota keuangan dan RUU APBN disampaikan oleh Presiden. Masing-masing fraksi memberikan pandangan umum atas RUU APBN beserta nota keuangannya. Setelah penetapan APBN, ada pelaksanaan APBN. Ini periode Januari. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Bendaharaan, Kepala Kantor Wilayah, Direktorat Pengguna Anggaran. Selanjutnya ada pelaporan dan pencatatan APBN periode sepanjang tahun anggaran. Bersama dengan tahun pelaksanaan APBN, Bendahara Umum Negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah sehingga penghasilan laporan keuangan pemerintah pusat yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban periode, semester, dan annual. Atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK melakukan pemeriksaan dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Nah, untuk pengeluaran anggaran pada tahun 2023, pemerintahan telah menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ditargetkan mencapai
2.463 triliun yang berasal dari pemasukan perpajakan sebesar 2.021 triliun, penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 441,4 triliun dan hibah sebesar 0,4 triliun. Sementara itu, belanja negara tahun dapat mencapai 3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar 2.256,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar 814,7 triliun. Defisit APBN tahun 2023 diperkirakan sebesar 598,2 triliun atau 2,84% dari GDP yang secara konsisten melakukan Perpu 1 2020 atau Undang-Undang 2 2020 yaitu konsolidasi fiskal, di mana pada tahun 2023 defisit harus dijaga di bawah 3% dari GDP. Sekian, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai materi anggaran pendapatan dan belanja negara. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.